Selamat datang di Komedo Komedi Anindo. Komedi Anindo. dan Komedi Anindo. Iya teman-teman, sekarang kita sudah berada di episode ke-7. Wow, kita sudah berjalan sekitar 7 minggu. Dan ini adalah minggu-minggu yang sangat krusial. Kenapa? Karena para lord berkumpul untuk memberikan kelucuan untuk kalian yang ada di rumah tentunya. Dan hari ini cerita motivasi akan dibuka oleh ketiga teman kita. Dan yang pertama saya panggilkan yang sudah sering ada di Anindo, Mr. JJ. Tepuk tangan untuk Mr. JJ. Dan karena seperti biasa kita sering bilang bahwa Mr. JJ ini takut kepada istri, hari ini dia membawa istrinya. Wah, inilah istri sang JJ. Tapi hari ini kau tidak bawa cincin ya? Ada dong. Oh, ada dong. Oke. Kata-kata untuk orang-orang di Kata-kata ya. Jangan meninggalkan seseorang untuk sesuatu, tapi tinggalkan sesuatu karena seseorang. Wah, keren sekali. Kalau kita di heckling palu-palu sebelah. Oke, tidak apa-apa. Oke, aman-aman. Cari tempat dudukmu. Dan yang kedua dia adalah Lord juga, mantan Bupati Stand Up Indo Kendari. Mari kita sambutin dia, Dede. Kenapa deh? Randi maksud saya. Kata-kata untuk hari ini, hanya kau yang pakai sendal ya? Kalau ada Sumur di ladang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada umur panjang, happy birthday to you. Ada umur panjang tuh, happy birthday. Kualitas manajer Rai. Oke. Dan terakhir, bisa kau yang present. Oh iya kak. Woi. Oh ini pusat kelucuan alam semesta. Jadi kalau ditanya di mana tempat lucu, di sini adanya. Mari kita panggil, ini dia Lord Dede ada di sawah. Amin. Terserah kita. Kata-kata tadi, kata-kata Tiara. Kata-kata Tiara. kata orang tua, kebaikan harus dibalas WKWK. Positif itu kan begitu ya sampai mereka. Iya. Jadi ketiga teman kita hari ini akan memberikan cerita motivasi dan pasti berbeda bukan seperti episode-episode sebelumnya kan. Mereka akan memberikan cerita motivasi yang akan membuat kalian bangkit dari kegagalan tentunya. Dan sebentar lagi bulan puasa ya. Masih lama ya. Oke. Dan teman-teman, tenang, hari ini mereka bertiga sudah latihan dance dan mereka punya yel-yel. Dan mari kita sambut yel-yel mereka. Oke, turun. Hah? Nggak ada briefing. Ternyata. Tapi kau ada yel kan? Oke, berikan. Sekedah kesen. Iya. Dan kau punya yel juga? Ada. Berikan yel-yelmu. Tidak ada. Dan terakhir yel-yel dari JJ. Apa ya? Oke. Ada istrinya dia malu. Ada istrinya dia malu. Ini Ya. saya cari uang Iya. untuk. Dan karena banyak yang mempertanyakan di komentar kalau video Anindo di acara Komedo ini keluar JJ, maka hari ini kau akan membuktikan kenapa kau selalu ditanyakan kan? Oh, iya. Dan cerita motivasi pertama akan dibuka oleh sang suami JJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu yang komentar yang selalu tanyakan saya. Pertama saya minta maaf, uang gajinya saya belum bisa transfer, akan saya gaji itu saya. Pulsa tuh ganti kuotanya. Karena episode lalu saya tidak tayang, jadi nanti setelah ini saya sebar di grup. Oke, karena hari ini saya bawa istri saya, bisa disuruh? Nggak bisa Pakai kamera HP. Ada istri saya, jadi saya mau cerita tentang keluh kesah perkawinan. Jadi setelah saya menikah ini, by the way, istri saya adalah seorang wanita karir. Jadi dia adalah pekerja, sedangkan saya adalah pengangguran. Yang kalau ada kerjaan kerja, kalau ya tidak ada kerjaan saya mati. Maksudnya menunggu kerjaan. Dan karena dulu itu saya sering bilang, semenjak istriku jadi kerja itu apapun yang di rumah itu dilakukan saya sendiri begitu. Jadi saya itu menjadi suami yang mematahkan anggapan bahwa perempuan itu harus di kasur, di sumur, dan di dapur. Karena buktinya saya itu lakukan semua sendiri. Karena saya yang mencuci, saya yang memasak, dan saya yang ditiduri. Kebalikan. Harusnya itu tuh. Dan Cuma diksinya TV di. Industri. harus kita saring. Tapi
materi ini bukan ini pertama kali saya bawa, sering saya bawa, dan istri saya itu protes begitu. Karena dia itu tidak suka katanya kalau saya sebagai suami itu tidak diperhatikan begitu. Akhirnya istri saya berubah. Jadi setiap pagi dia itu selalu menyiapkan sarapan sebelum ke kantor. Iya. Pokoknya pagi-pagi dia bangun lebih awal, jam 6 dia bangun, memasak, dan dia langsung ke kantor. Tapi karena saya namanya juga pengangguran, itu setiap kali saya bangun itu biasanya sudah jam 10. Sudah jam 10 saya bangun, saya mandi, dan kalau tiba-tiba ada masuk kerjaan begitu, saya harus antar orderan. Begitu saya itu menjual di online begitu. Jadi saya harus antar. Jadi sarapan yang dia bikin pagi-pagi itu tidak sempat saya makan. Jadi dia waktu dia pulang kantor, dia lihat makanan belum saya sentuh, itu dia selalu marah-marah. Jadi kita tuh pulang kantor, saya jemput dia, kita berdebat. Itu saya capek-capek masak pagi-pagi, kamu tidak makan. Saya bilang, maaf sayang, saya lupa. Saya lupa tadi pagi saya bangun sudah jam 10, jadi saya tidak sempat makan. Katanya, apa lupa? Kamu ingat Habibie? Ya Allah, langsung ada komparasi Pak. Langsung ada perbandingan begitu. Habibie saja, dia itu mau pergi ke kantor, dia sudah mau sampai di kantor, dia ingat ada masakan istrinya ataupun kopi yang dibuat, dia langsung kembali sarapan. Saya bilang, sayang, beda itu Habibie. Kamu tahu kenapa saya tidak makan sarapanmu? Ini minum sudah bengkak. Oh, udah masak mie. Udah masak mie pagi-pagi tuh jam 10 saya bangun sudah bengkak Pak. Ya, istrimu bisa masak apa saat mie, Kak? Maksudku Habibie saja kalau dimasakkan sama Ainun mie instan pagi-pagi, saya yakin Habibie juga pasti bangun jam 10 pagi. Tidak ada itu pesawat terbang itu. Tidak. Ya, makan mie bodoh, kasihan makan mie. Ya mungkin itu saya ada. Apa? Kita masih menghafal selesai. Tapi kalau boleh tahu, lagu kesukaanmu apa? Lagu kesukaanmu? Lagu kesukaanmu? Lengser wengi. Oke. Itu tadi JJ orang yang paling rajin ada di Anindo. Jujur saja kalau JJ sudah berapa kali ada? Ya pokoknya 5. 3 kali berkos-kosan lah dari Anindo tuh. Nah, dan itu tadi JJ, selanjutnya kita pergi ke bukan pusat kelucuan karena pusat kelucuan dia, tapi ini yang kedua ini adalah jaminan kelucuan. Jadi kalau dia sudah ada pasti terjamin lucu pasti. Betul tidak? Dia sudah stand up dari berapa? 2016. 2016. Dan jaminan kelucuan ada di dia. Pernah menjabat jadi ketua stand up Indo Kendari. Pernah juga di MJ Handun dan ya sudah, mari kita sambut, ini dia cerita motivasi dari Asrandi. Asik. Kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randi dan saya yang sering tanyakan Jaja di kolom komentar. Iya. Kebetulan saya juga bawa istrinya. Jadi saya ya betul bilang MC tadi. Dari tahun 2016 jadi stand up komedian. Nah, menurutku kerja kayak begini yang di belakang ini, kerja stand up itu tidak gampang. Tidak gampang kita kerja stand up komedi kayak begini. Apalagi kalau kita punya banyak teman yang tidak mengerti stand up. Tidak gampang. Karena setiap kita kumpul-kumpul nongkrong dengan teman, selalu ada teman setan yang tiba-tiba bunyi mulutnya. Coba kamu lucu dulu. Kau kan anak stand up, melucu dulu, coba melucu dulu. Pas kita melucu, tidak lucu. Dia kecewa, saya malu. Selalu ada teman setan yang kayak begitu. Tapi saya sabar. Karena kalau dipikir-pikir, seandainya saya mau balas, saya bisa balas. Misalnya lagi nongkrong, tiba-tiba ada temanku kerja di tambang. Terus saya bilang, bro, kau kan kerja di tambang, coba menggali dulu. Hibur-hibur kita. Pas dia menggali, tidak lucu. Saya kecewa. Makanya tepuk tangan untuk teman-teman di belakang saya ini. Kayaknya kurang di ini ya. Kurang ditulis baik-baik ya. Oke lah. Oke. Apa lagi? Minggu lalu di sini saya cerita tentang pengalaman saya jadi anak pertama. Minggu lalu saya cerita di sini. Minggu lalu saya bilang begini, jadi anak pertama itu susah karena selalu disalahkan. Karena beda kalau anak kedua disalahkan, anak kedua menangis, pasti anak pertama dimarahi. Kenapa kau biarkan adikmu menangis? Tapi kalau kita anak pertama yang bikin salah, dimarahi juga, kau bodoh sekali. Dan saya tidak tahu kenapa begitu. Kenapa anak pertama selalu disalahkan? Bahkan kalau kita pikir-pikir, satu-satunya anak kedua yang pernah disalahkan di Indonesia cuma
Masa harus bunuh orang dulu baru anak kedua bisa disalahkan? Dan yang dia bunuh anak kedua juga. Anak kedua. Makanya saya kalau saya lagi jalan lihat ada anak kedua dimarahi, saya ingin tanya, siapa yang mati sekarang? Nah, tapi meskipun saya anak pertama, saya itu dari 3 orang bersaudara. Saya 3 orang bersaudara, tapi 3-tiganya ini cuman adekku yang anak ketiga yang paling pintar. Kenapa saya bilang dia pintar? Karena dia cepat sekali belajar. Di rumah itu setiap adekku ini masih kelas 3 SD, tapi dia cepat belajar. Ada satu momen di mana saya tahu, yaitu pada saat saya lagi nonton TV berdua dengan nenekku. Nenekku ini umurnya 78 tahun. Tiba-tiba adekku datang menangis. Dia bilang, "Nek, mau nonton Upin Ipin, mau nonton Upin Ipin." Nenekku yang hatinya lembut, dia cuma bilang, "Adek, jangan ganggu nenek, nenek lagi nonton." Bu, adekku tambah anarkis, dia menangis. Oh, dia anarkis sambil bakar ban. "Nenek, oh, Upin Ipin, Upin Ipin." Nenekku yang hatinya lembut, dia cuma bilang, "Adek, jangan ganggu nenek, nenek lagi nonton." Tiba-tiba adekku dia emosi, dia banting TV, jatuh di lantai, itu TV rusak. Nenekku yang hatinya lembut, dia berdiri, merah matanya, baru dia bilang, "Adek, berhenti pukul televisi atau saya injak batang lehermu." Itu adekku langsung diam, dia lari di kamar, kunci pintu, langsung tidur. Saya pikir sudah selesai. Subuh-subuh saya nonton bola, Liverpool lawan Real Madrid, berdua dengan bapakku. Adekku keluar dari kamar, mungkin karena dia belum bisa move on dari kejadian malam itu. Tiba-tiba dia tegur bapakku, "Pak, masih mau nonton Upin Ipin." Bapakku kan emosi kan, "Jangan ganggu bapak, bapak lagi nonton." Bu, adekku bilang, "Ayo Pak, mau nonton Upin Ipin." Bapakku bilang, "Jangan ganggu bapak, bapak lagi nonton ini." Tiba-tiba adekku dia diam, dia tatap bapakku, dia bilang, "Bapak, kasih nonton Upin Ipin atau saya injak batang lehernya." Itu bapakku langsung diam, dia lari di kamar, kunci pintu, langsung tidur. Nah, dari situ saya baru tahu ternyata sistem penyelesaian masalah di keluargaku adalah sistem injak batang leher. Mungkin itu dari saya diterima kasih. Simpankan ini toh, karena ini yang harus terakhir. Kenapa lagi? Kenapa? Oh, sorry. Astagfirullah. Ya, itu tadi jaminan kelucuan yang tidak terlalu menjamin ya. Tapi tepuk tangan untuk jaminan kelucuan kita yang tadi. Sepertinya kok terlalu ngebet karena Umar tidak ada ya? Karena Umar sakit ya, karena terlalu sering bangete. Ya, dan orang yang akan berikan motivasi yang terakhir kali ini adalah apa tadi? Pusat kelucuan. Oke, sekarang kau yang present dia. Wow. Jadi dia ini kalau dia tidak lucu, jaminannya adalah dia akan keluar dari kartu keluarga Abelisawa. Kita panggil ini dia Lord Abelisawa. Kenapa kalau sebut Abelisawa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede dan saya dari Abeli Kebun. Iya. Sawah. Sawah kebun jangan ada, Pak. Akhir-akhir ini Kendari tuh sering datang artis untuk konser begitu. Dan saya ini punya tebak-tebakan untuk kalian semua. Band-band apa yang selalu berserah diri? Apa tuh? Apa tuh? Pasrah Ungu. Iya. Pasya. Bukan band, vokalis itu. Vokalis. Literasi. Ulang lagi. Ini band ini. Band-band apa yang selalu membuat kehidupannya kita terganggu? Apa tuh? Leto. Lato. Satu kali lagi. Iya. Jebolan Indonesia Idol ketika lihat mangga selalu udah ingin ambil. Siapa tuh? Marian Jolo. Oke, lebih gampang itu. Marejol. Randi tadi udah bahas tentang bapaknya nonton Liverpool Real Madrid dan adenya mengganggu bapaknya nonton Real Madrid dan Liverpool karena ada ingin nonton Upin Ipin. Pertanyaanku Randi, Real Madrid dan Liverpool main jam 2. Masa ada Upin Ipin? Terlalu ingin sekali itu materi, Pak. Upin Ipin selalu ada. Ingin sekali nih. Kalau Siva betul, Kalau Siva Tidak ada jalan tengahnya, Pak. Dan Itu atau mengantuk mau mati tuh. Upin tidak ada.
Dan jujur, saya sama Randi ini dekat sekali karena 2016 sama-sama masuk komunitas. Saya selalu menginap di BTN-nya begitu, apalagi di kantor kan dia yang pegang. Tapi yang paling menjengkelkan dari Randi apa? Ketika kita tidur mengganggu dengan ngoroknya, Pak. Dia ngoroknya itu kalau tidak disentuh dia tidak akan berhenti. Saya sentuh. Sekarang berhenti. Dan Randi banyak sekali pertanyaan untuk saya ketika saya ini menjadi anak yatim. Tuh langsung dia bilang, "Dede, anak yatim itu pasti dijawab doanya tuh. Pernah ada salah tidur. Dede, coba kau doakan sekarang kau anak yatim. Saya doakan sembuh tawa. Dah salah tidur dan tidurnya tuh tidak masuk akal memang, Pak. Bisa ke tidur di sini? Saya pernah katakan. Bisa ke ini, bisa. Bisa kah bisa toh? Iya. Dia salah tidur memang. Kan biasa kalau orang tidur santai begini tuh normal. Randi salah tidur. Selalu bukan cuma Randi, teman-temanku selalu bilang, "Dede, kau itu anak yatim, pasti doamu selalu dijabah." Tapi saya herankan pernah kejadian, teman-teman. Doaku itu tidak dijabah. Saya berpikir kan bapakku masih hidup deh. Selalu gitu. Selalu, kesian. Dan ngomong-ngomong soal bapak, sebetulnya 2013 meninggal bapak saya, sampai sekarang itu saya masih rindu gitu, saya masih kangen. Karena kenapa bapakku itu anak yang datang pernah pukul cuma saya anak bungsu. Yang lainnya dah libas, Pak. Ada kakakku yang paling akhir lah, habis kakakku saya itu pernah didapat pacaran, dihukum kesan ke SMP, didapat pacaran di bawah umur, dihukum, mau dibotak hukumannya, Pak. Itu kakakku sampai menangis, "Pak, jangan botak saya, Pak, jangan botak. Kamu melanggar peraturan keluarga, jangan botak saya, Pak, jangan botak saya, jabrik saja." Jadi jabrik tuh, sampai mau botak, Pak. Bapakku temperamen sekali, Pak. Tapi mamaku beda begitu. Kalau ada dapat anaknya melanggar itu udah bawa jalan-jalan ke Mall Mandonga begitu, dulu Mall Mandonga udah bawa. Kakakku yang melanggar udah bawa keliling, habis itu udah selesai dah ajak keliling belanja, habis itu udah bawa ke salon untuk dibotak. Dah beda. Dan di rumahku itu jujur banyak sekali orang gitu. Jadi mengganggu dalam hidupku gitu, karena kenapa saya selalu pulang jam 12 malam. Dan di rumahku itu bukan cuma saudara-saudaraku saja yang tinggal, saudara-saudaraku yang sudah menikah ada di rumahku. Sampai-sampai ponakanku yang sudah menikah tinggal di rumahku, antara banyaknya. Ponakanku sudah menikah tinggal juga di rumahku. Dan biasa kalau saya suka pulang jam 12 malam, saya suka tidak kebagian tempat tidur. So mau tidur di kamar ada kakakku sama suaminya. So mau tidur di ruang tamu ada lagi kakakku sama suaminya. So mau tidur di ruang tamu ada mertuanya kakakku. Akhirnya saya memilih untuk tiduri mertuanya kakakku. Setengah mati sekali. Viral yang itu mertua dia anjir itu. Kepikiran panjir. Ya mirip mukamu juga Sal dia. Iya, Bang, ngomong gitu kayak kamu tahu jam 12 malam saya stalking sebelah apa cantiknya mertua dia. Nanti mungkin udah ngangkang tau nah, kalau udah membersihkan dong. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Tutup saja sama ketemu mertua aku. Ya, tepuk tangan untuk ketiga teman kita yang sudah memberikan cerita motivasi. Tapi betul saya kasih fakta soal Randi tadi juga. Randi itu memang kalau tidur, ya Allah ya Rabbi, udah pernah tidur di kantor stand up dari dapur, pagi-pagi sudah di teras, sudah bergelinding. Dan hanya di tempatnya Randi, kamarnya Randi, di mana bau itu kayak, kau ngerti itu bau terlalu banyak sampai kita tidak tahu bau apa itu. Kebanyakan itu lantaran baunya itu air liurnya Randi tertolak. Orang itu kalau tidur begini air liurnya jatuh begini tuh, Randi naik ke atas ya. Kayak gravitasi bumi saya tidak berfungsi di kamarnya Randi. Astaga. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga teman kita. Dan ya, ini adalah episode 7. Tapi kita akan belum berhenti sekarang karena kita masih akan lanjut di segmen kedua hanya di Komedi Anindo. Komedi Anindo.
Bismillah. Baby, baby, cukuplah sudah semuanya antara aku dengan dirimu karena aku tak mungkin bisa. Kita kembali di nomor 12 ya. Ya selamat kembali datang dan aku tidak ada. Ya kita kembali lagi di segmen kedua di Komedo Arindo. Iya, seperti di segmen satu tadi kita masih bersama dengan teman-teman yang super lucu. Ada jaminan lucu, suami lucu, dan si Pusat kelucuan. ya. Dan kali ini kita akan bermain seperti di segmen 3 di episode keberapa itu hari? Ketiga. Episode 3. Saat itu ada kau ya? Iya. Dan kau paling lucu ya? Kenapa dia bisa paling lucu? Kan dia pusat kelucuan. Pusat kelucuan, betul sekali. Karena tidak ada, kalau di Kendari ini tidak ada pusat kelucuan kecuali Abel Sawah. betul sekali. Walaupun Abel Sawah itu Konawe. Ya, jadi hari ini kita akan bermain seperti saat itu dan teman-teman juga sudah mengerti semuanya dan mungkin kita akan langsung bermain. Kau yang akan mulai. Oh iya, karena pusat kelucuan. Pusat kelucuan yang akan Memberikan mulai. contoh. Pusat kelucuan yang akan mulai dan pusat kelucuan yang akan mengakhiri. Oke? Oh, Saya tahu kau agak iri. Karena kau ingin dibilang pusat kelucuan kan? Tidak, kau TikToker anu. Ya, oke, saya sebagai Busri saja ya, Busri. saya ikut di. Pak Ula, Iya. mau kemana? Mau ke Bokori. Ngapain? Ini banana boat. Oke, saya lagi. Oh begitu ya? Oh gitu. Oh, kerjaku begini saya Ya, diam. kerja begitu. Oke. Ih, Pak Hakim. Iya. Mau kemana? Mau ke bypass. Oh, mau bikin apa? Mau antar the park. The park. Begini nih kerja. Ya, udah begitu. Mau. Halo. Oh ya, ada jadi. Kau. Boleh. Ih, Pak Budiman mau kemana? Mau ke Maxel. Bikin apa tuh? Bawa kursi sudut. Bisa balas kan? Kau. Emang begitu. Pak Ula. Iya. Mau kemana? Mau ke bengkel. Ngapain? Ini ban dalam dosen. Ban dalam doser aja. Ih, Pak Kipli. Mau kemana? Ganti nama gue ya. Iya. Mau Kenapa? kemana, Pak Kipli? Mau ke Jawa. Pagi-pagi gini mau kemana tuh? Ke Jawa aja. Bikin? Ini antar Gunung Semeru. Oh, di Kendari kan? Iya, besar sekali. Dia terus ini. Balas nggak sekali nggak balas. Apa saya ini apa? Apa saya ini? Pikir kona? Jaminan kelucuan. Bawa pusat kelucuan. Happy ya? Potong sedikit. Kasih jarak jaduk. Jadi jeduk. Pak Umar. Iya, Mau kemana nih? rumah sakit. Bikin apa? Saya dikasih hamil. Tetap dia nih. Tetap dia. Kalau dia hamil terus. Wih, dia lagi di bawah lagi. Ih, Pak Septian. Iya. Pak Ula kenapa? Seng-seng gini mau kemana? Mau ke rumah sakit. Bikin apa? Mau periksa dia. Kasihan dia cacing habis makan pasir. Kau balas nanti kau balas. Sama bajunya, stand up comedy panjang. Pak Sanjay. Iya. Mau kemana? Mau ke bank. Ngapain? Ini mesin ATM-nya. Kita. Masih ATM. Pak Nino. Iya. Mau kemana? Capek, aku capek. Kenapa? Aku capek dengan kemiskinan ini. Ini Aku mau ke hutan. ngapain? Bawa sajen. Ini saat waktu saat jalan ini kok begini. Ih, Bu Roni mau Iya, mau ke Vivo. Ini boneka yang di depan. Boneka ini kemarin. Ada begitu. Pembahas kan? Iya, siapa? Oke. Saya balas min. Pokoknya saya balas ini. Ih,
Pak Odi mau ke Bali. Dia kasihan dia. Kenapa dia bertanya? Dia tahu. Ih, Pak Dede mau kemana? Tidak sempat. Oh iya, sorry. Ih, manajer Aim mau Oh, kemana? ke Pertamina. Bikin apa? Saya pembensin. Masa gitu tidak mau Sumpah itu episode 1 guys. Episode 1. Abang potong kita wa. Sumpah apa? Potong. Iya, potong terus supaya FYP. Podcast masuk bobo. Jadi untuk informasi teman-teman, orang itu kan kalau ngefans sama teman-teman yang kan, kau ngefans sama siapa? Inspirasimu siapa? Inspirasi penyanyi atau Terserah apapun, seseorang sosok yang menginspirasi kau, yang Glenn Fredly. Glenn Fredly. Kalau kau? Panji Pragiwaksono. Saya kasih tau orang masa ada ngefans sama Umar. Semua yang dilakukan Umar dari TikTok. Masa kita bicara sedikit. Oh, Randy begini, tidak begitu katanya Umar. Sekarang dombu kami babel. Semua lihat dong pacar Remi Vicky. Saya kayak semua yang lagi lakukan Umar. Tidak begitu Kune. Bangata. Tidak bisa ya. Siap bangata. Bang Ata. Memang itu orang tol. Tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Saud frame. Satu kali lagi kau bawa dia. Oh, masih Apa saya kan? kan saya di Panino. Iya. Mau kemana? Mau bawa gerobak. Stop itu. JJ tahu JJ semua satu kali. Oh. Oke. Dari sini balik. Ini internal teman-teman. Oke. Ada istriku ini ada. Pak Odi. Mau ke Jakarta. Bikin apa? Mau musuhnya Ovil. Kesunjung Muncul mukanya. Ya, itulah tadi pekerjaan kita di segmen 2. Tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Kita akan berjumpa di segmen ketiga lagi hanya di Komedi. Arindo. Komedi. Baby, cukuplah sudah. Masih. Kenapa kau tidak suka kan? Saya tidak tahu kayaknya. Oke, kalau begitu kita Saya kan bling toh. Oke. Oh, jangan Blackpink. Oh, ada semua Mi. Tapi tenang, kita tidak nonton itu di sini karena kita ada di acara Komedi. Arindo. Baby, cukuplah. Iya. Pakai stres. Tapi saya bisa takut jatuh. Cinta. Oh, Indonesia sekali kau. Berat kau. BTS, Pak. Kalau kau buka, nggak bisa kau buka baju. Oh, jadi smash. Cina-cun. Coba cina-cun. Tidak bisa celacel saya. Kau? Lagu boyband yang kau tahu? Lagu boyband. Wongkong ini. Lagu boyband yang kau tahu? Hah? Lagu boyband atau girl band yang kau tahu? Lengser weng. Serengi. Kalau kau tadi apa? Kau bling betulan. Bling. Siapa yang paling cantik di Blackpink paling kalau begitu? Dewi Amor. Udah selanjutnya undang. Kita semua suka Dewi Amor. Dewi Amor atau Jihandun? Berat. Siapa? Dulu paling. Dewi Amor atau Kenapa ini model lebih? Dewi Amor atau Jihandun? Dewi Reski Amor Ana. atau Jihandun? Dewi Jun. Enggak, serius ini. Kau hanya perlu menjawab satu dan kau akan melihat keajaiban yang akan terjadi. Kau menjawab itu. Dewi Amor. Dewi Amor, oke. Bukan Anindo namanya. Iya. Kalau tidak bisa mendatangkan Dewi Amor. Mari kita sambut Dewi Amor. Ada. Dewi Amor, ya. Dewi Amor. Coba duduk Dewi Amor di sini, Dewi Amor. Dewi Arnold. Oh, Dewi Arnold. Ya. Belum sampo ya. Belum sampai ya. Jadi Dewi, saya ingin bertanya padamu, bisakah saya memukul kepalamu? Enggak dong. Dewi Amor, apakah kau tahu bahwa Randy ini mengidolakanmu? Apakah kau tahu, Dewi? Tidak. Tapi setelah kau mengetahui bahwa dia mengidolakanmu, apa perasaanmu sekarang? Aku jijik.
Apakah ekspektasi tentang Dewi Amor sama dengan yang ada di kepalamu dan apa yang terjadi hari ini? Jeje, di mana dibuang ini kan lagi? Ya, tepuk tangan untuk Dewi Amor. Ya, by the way dia kameramen di Anindo TV. Kameramen nomor 1 di di Kendari kayaknya. Minggu depan hadirkan Dewi Amor. Iya, pasti. Dewi Amor atau Jihandun? Aduh. Tidak ada pilihan. Dewi Amor atau Jihandun? Ada istriku. Dewi Amor atau Jihandun? Aku suka Stephen Sandy. Mata istrinya menatap dengan sangat tajam. Oh, personal. Oke. Jehan M Radio. Jihandun. Oke, sekarang yang kedua. Jihandun atau istrimu? Oh, istriku dong. Oke. Bukan TV namanya kalau tidak bisa mendatangi. Apakah kita perlu manggil istrimu? Jangan. Tidak. Nanti ditahu ya. Privasi. Ya. Karena memang istrinya ini kan pakai masker, kalau udah buka maskernya tidak ada mulutnya. Tapi kan tidak adil kalau hanya orang dulu yang ditanya. Kita perlu satu orang lagi. Iya. Coba duduk di sini. Ibu Kiki atau Pak Ula? Pak Ula tadi itu, Pak Ula. Isap. Iya. Bu Kiki atau Pak Ula? Bu Kiki produser, Pak Ula yang bayar. Oke. Ibunya Norma. Siapa ibunya Norma? Siapa ibu? Mertua. Pengabdi mertua itu pengabdi mertua. Saya tepuk tangan untuk ketiga orang ini dan mereka sudah memberitahu kita mereka ngefans kepada siapa. Tapi saya sangat sedih hari ini kenapa? Karena tidak ada yang menanyaiku. Jangan. Oke. Bisa tanya saya kan? Oke. Tanya saya. Kasih pilihan. Pilih mana? Agak berbahaya mulutku saya, kamu saja. Iya, masalahnya tiba-tiba rasa. Kayaknya berbahaya. Pertanyaan yang paling sulit sebenarnya. Iya. Selebgram toh. Puput Hage atau Fitra. Tapi jangan terlalu berbahaya. Mulutmu. Ya, ada Fitra Triano tuh. Fitra Surabaya. Maksudmu Fitra? Ya, jadi teman-teman, hari ini kita akan bermain membawa berita. Jadi ada dua orang yang akan membawa berita, tapi mereka akan membawakan berita yang berbeda seperti di episode 6 kemarin, dan mereka akan saling merebut berita masing-masing. Oke, yang pertama mungkin akan dimulai dengan mantan ketua Stand Up Indo Kendari dan saya sendiri. Oke. Tepuk tangan untuk kalian berdua. Oke, beritamu apa? Masih fokus tentang kesehatan. Oke, kalau tentang kesehatan berarti saya tentang TikTok atau yang viral-viral begitu. Saya mungkin akan mulai atau kau yang mulai? Saya mulai. Oke, kau yang mulai. Oke, pemirsa, jadi hari ini saya akan membawakan berita kesehatan, yaitu tentang, saya mulai dengan kencing manis. Jadi kencing manis itu adalah salah satu penyakit yang berasal dari saluran pencernaan, berasal dari alat kelamin manusia, yang biasanya kencing manis ini juga menyebabkan Rambut Fajar Sad Boy. Ya, kadang rambut Fajar Sad Boy itu sangat menjengkelkan bagi penonton di rumah karena dia selalu begini. Tapi satu hal yang kita tidak tahu bahwa Fajar Sad Boy sebenarnya adalah orang yang usus buntu. Jadi usus buntu itu berasal juga dari saluran pencernaan, diakibatkan oleh makanan-makanan pedis, dan di mana makanan-makanan pedis ini biasanya diawali dengan gejala geprek bensu. Memang sangat pedas di dunia ini, tapi banyak negara yang menyukai geprek bensu karena di dalam geprek bensu ada khasiat kebotakan. Jadi kebotakan adalah penyakit yang menghilangkan rambut, menyebabkan rambut rontok, biasanya juga rambut gatal, dan gatal-gatal ini seringkali dimulai dengan Rafathar tergelincir waktu pergi ke Amerika saat itu untuk menonton sepak bola, namun Rafathar tetap kuat dan dia meminta satu hal saat itu kepada bapaknya, bahwa dia meminta hidung tersumbat. Nah, biasanya hidung tersumbat ini diawali dengan mampet, dengan lendir-lendir di hidung yang dilanjutkan dengan demam, panas, dan berbagai penyakit lainnya, yang biasanya penyakit tersebut suka datang pada saat air mata Fajar Sad Boy. Ya, air mata Fajar Sad Boy memang sering keluar di saat dia
berkonten dengan artis-artis lainnya. Namun satu hal yang harus kita ketahui bahwa Fajar Sad Boy sebenarnya adalah anak dari Bisul di pantat. Jadi bisul di pantat ini biasanya muncul karena aktivitas pemakaian celana yang tidak dicuci. Nah, biasanya bisul di pantat ini diawali dengan gejala-gejala yang seringkali muncul pada saat kita akan melakukan bisul Umar Halilintar. Memang kadang sering muncul di 3 hari terakhir bulan ya. Tapi Umar Halilintar selalu bergegas dan membuat konten seperti Bang Ete. Dan banyak orang yang menyukai Umar Halilintar. Alasan mereka menyukai Atta Halilintar karena gigi kuning. Gigi kuning biasanya karena makanan-makanan yang tidak terlalu bagus dan biasanya jarang sikat gigi. Nah, gigi kuning ini juga menyebabkan gigi berlobang, di mana lobang-lobangnya ini juga menghasilkan Barber Umar Shop. Ya, tahu kita. Barber Umar Shop kan ada barbernya Umar. By the way, yang tidak tahu Umar itu adalah seorang TikTokers ya. Dan kau ngefans sekali sama Umar? Tidak sebenarnya. Oh, tidak ya, udah saya sudah. Ya, dan yang kedua kita ada JJ dan Dede. Sang ayah dan sang lord. Sepak bola saya deh. Oke, kau tentang sepak bola dan kau tentang berita apa? Saya tentang tips and trick. How to apa? Apa itu? Berita informasi Oh, boleh. boleh. Nah, ya sudah, kau yang mulai. Tutorial dia, tutorial. Iya, tutorial. Program tutorial. Mulai dulu. Oke, selamat pagi para pemirsa Anindo TV yang selalu setia di depan kaca menantikan program-program dari Anindo TV. Oke, acara pagi ini diawali dengan tutorial bahwa di saat ini kita tidak lepas yang namanya handphone. Pasti semua punya handphone dan di sini saya memberikan informasi tentang perawatan handphone. Jadi supaya handphone kalian awet, itu pertama gunakan pelindung kaca. Pelindung kaca ini biasanya menggunakan Apa kamu mulanya menggunakan? Langsung masuk saja. Balotelli. Balotelli adalah pemain bola yang terkenal karena dia sering mencetak gol di saat baterai kembung. Jadi baterai kembung ini disebabkan karena pengecasan yang tidak normal, yaitu cas yang digunakan itu tidak original. Biasanya gejala-gejala yang ditimbulkan itu seperti Sintayong selalu menyesal ketika Indonesia kalah dan dia ingin pulang ke baterai lemah. Kalau baterai lemah itu harus dicas, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan baterainya akan drop dan lama-kelamaan baterainya akan mati dan tidak bisa lagi salto belakang. Karena salto belakang adalah selebrasi Lingard di saat dia galau setelah memakai kondom. Jadi penggunaan kondom di HP itu sangat penting untuk menghalau benturan-benturan ketika HP itu jatuh. Jadi ketika HP Anda jatuh akan aman ketika menggunakan kondom dan makan Paul Pogba. Paul Pogba adalah pemain asal Prancis yang akhir-akhir ini cedera di Juventus. Dan Paul Pogba sekarang ingin ke Indonesia untuk membeli anti gores. Membeli anti gores itu penting karena untuk melindungi kaca HP supaya tidak retak. Karena penggunaan anti gores yang bagus itu melindungi kaca HP dari Maradona. Banyak yang bilang Maradona itu sudah meninggal, tapi saya lihat di berita Maradona itu pura-pura meninggal karena ingin servis HP. Ya, tolong kita semua teman-teman. Nanti di sini berjalan lancar ya. Pentingnya literasi ya, pentingnya literasi. Ya, dan teman-teman, saya ada berita bahwa beberapa hari yang lalu ada kejadian Ya, kita akan berjumpa lagi di Komedo di episode 8 hanya di Komedo Komedi